Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bambang Aseno dalam belajar kimia SMA. Pada pertemuan kali ini, fokus kita adalah menggambarkan struktur Lewis. Struktur Lewis ini masih berkaitan dengan ikatan kovalen. Kemampuan prasyarat yang harus Anda miliki dalam menggambarkan struktur Lewis adalah konfigurasi elektron harus Anda kuasai dengan baik. Kemudian pemahaman ikatan kovalen serta konsep elektron valensi. Pemahaman struktur Lewis ini akan bermanfaat pada materi-materi selanjutnya, khususnya nanti di dalam menggambarkan bentuk molekul. Dan jangan lupa, sebelum belajar selalu berdoa dan berdoa supaya Anda dimudahkan dalam memahami materi. Kita lihat materi sekarang ini. Langkah menggambarkan struktur Lewis adalah membuat konfigurasi elektronnya, menentukan atom pusatnya, menentukan elektron valensi total atom yang berikatan, kemudian jumlahkan elektron valensinya. Jumlah elektron valensi dibagi 2. Ini menunjukkan pasangan elektron pada struktur Lewis. Dan jangan lupa klik subscribe-nya. Bagaimana struktur Lewis dari CH4? Jika H nomor atom 1 dan C nomor atom 6. Kita tulis struktur kimianya CH4, konfigurasi H1, C nomor atom 6 berarti 24. C sebagai atom pusat, total elektron valensi C itu ada 4, H ada 4. 4 ini berasal dari 4 kali 1 elektron valensi atom O, atom H. Total elektron valensinya adalah 8. Dibagi 2, 4. 4 ini merupakan pasangan elektron di dalam struktur Lewisnya. 4 pasang elektron pada atom pusat, ini 4 pasang mengikat 4 atom H, sehingga nanti sebagai 4 pasang elektron ikatan atau 4 PEI. Ini nanti akan terlihat di dalam struktur Lewisnya. Kita lihat, C atom pusat, H kita tulis menyebar mengitari atom C. C elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4. H elektron valensinya 1. Nah, ini 1. Nah, ini 2. Ini PEI 2. PEI-nya 2 ada 4. Sehingga C-nya sudah oktet. Ada 8. H duplet. Karena ada 2. Ini menunjukkan sudah stabil. Sehingga kalau kita tulis garis ikat seperti ini. C mempunyai tangan 4. Setiap satu ikatan kovalen digambarkan dengan satu garis ikat. Lanjut. Bagaimana struktur Lewis dari F2? F nomor atom 9. Konfigurasi F adalah 27. Total elektron valensinya ada 14. Berasal dari 2 kali 7 elektron valensi dari atom F. 14 ini kalau dibagi 2, maka hasilnya menjadi 7. Pasangan elektron di struktur Lewis nanti ada 7. Satu pasang elektron mengikat satu atom F, sehingga nanti menggambarkan satu PEI.
Di dalam struktur Lewis-nya kita lihat F ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elektron valensinya. F1-nya juga 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inilah PEI-nya. F sudah oktet karena jumlahnya sudah 8. Kalau kita gambarkan dalam garis ikat, karena ada satu ikatan kovalen, satu PEI, maka digambarkan satu garis ikat. Lanjut. Bagaimana struktur Lewis dari H2O? H nomor atom 1, O nomor atom 8. Konfigurasi O 26, O sebagai atom pusat. Total elektron valensi H2, O adalah 6, 2 ini berasal dari 2 kali 1 elektron valensi atom H. Totalnya elektron valensinya ada 8. Kalau dibagi 2, kenapa dibagi 2? Karena satu pasang elektron itu jumlah elektronnya ada 2. Pasangan elektron pada struktur Lewis nanti ada 4. 4 pasang elektron pada atom pusat, 2 pasang elektron mengikat 2 atom H, 2 pasang elektron tidak mengikat atom. Ini yang namanya nanti PEB, pasangan elektron bebas, ada 2. Ini yang namanya PEI, pasangan elektron ikatan, ada 2. Ini nanti akan tergambar pada struktur Lewis. Kita gambar atom pusatnya O, H di sekitar atom O. O ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini elektron valensi O ada 6. H elektron valensinya ada 1. 1. H ini juga ada 1. Sehingga PEI-nya ada 2, PEB-nya ada 2. O-nya sudah oktet, jumlahnya 8. H sudah duplet, 2. Sehingga ini sudah stabil. Kalau kita gambarkan struktur dalam garis ikat, maka O mengikat 2 atom H. Setiap atom H diikat dengan satu ikatan kovalen, satu garis ikat. Satu garis ikat. Nah, kemudian pasangan elektron bebas bisa ditulis, bisa tidak. Kalau tidak ditulis seperti ini, nah untuk dalam hal ini kita tulis ada 2 PEB, maka kita tulis di atasnya dan di bawahnya. Jangan lupa klik subscribe. Bagaimana struktur Lewis dari NH3? Jika N7, NH3 konfigurasi N-nya 25. N sebagai atom pusat. Elektron valensinya totalnya N ada 5, H ada 3. 3 itu berasal dari 3 kali 1 elektron valensi dari atom O. Kalau dijumlahkan ada 8. Kemudian ini jumlah elektron valensinya 8 dibagi dengan 2, hasilnya 4. 4 ini merupakan pasangan elektron nanti yang terlihat di dalam struktur Lewis. 3 pasangan elektron mengikat 3 atom H. 1 pasangan elektron tidak mengikat atom H. Yang mengikat atom H nanti menjadi PEI, sehingga ada 3 pasangan elektron ikatan. Yang tidak mengikat atom O menjadi PEB, pasangan elektron bebas, ada 1. Ini nanti tercermin dalam struktur Lewis-nya. N sebagai atom pusat, H kita tulis di sekitarnya, N elektron valensinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. H elektron valensinya 1. 1. H ini 1. H ini 1. Nah, H sudah duplet, jumlahnya 2. N sudah oktet, jumlahnya 8, sehingga stabil. Nah, ini kalau dituliskan dalam garis ikat, struktur dalam garis ikat seperti ini, ada PEB yang masih kosong di dalam N. Inilah struktur dalam garis ikat. Lanjut. Bagaimana struktur Lewis dari Cl2O? Ya. Cl konfigurasi dengan nomor atom 17, 287. O 26. O sebagai atom pusat.
Jumlah atau total elektron valensi Cl ada 14, O ada 6. 14 ini berasal dari 2 kali 7 elektron valensi dari atom Cl. Jumlahnya 20, sehingga kalau dibagi dengan 2 ada 10 pasang elektron di struktur Lewis-nya. 4 pasangan elektron pada atom pusat nanti, 2 pasang elektron mengikat 2 atom Cl, dan 2 pasang elektron tidak mengikat atom. Yang mengikat atom Cl namanya PeI, ada 2. Yang tidak mengikat atom namanya pasangan elektron bebas, ada 2. Sehingga struktur Lewis-nya kita tulis dulu, O sebagai atom pusat, Cl, ini yang mengelilingi. O-nya ada 6 elektron valensinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cl ada 7 elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O-nya sudah oktet, jumlahnya 8. Cl-nya juga sudah oktet, jumlahnya 8. Ini sebagai PeI. Sebagai PeI ada 2 PeB, pasangan elektron bebas. Bagaimana dalam struktur dalam garis ikatnya? O kita tulis dulu, Cl. Ini 1 PeI digambarkan dengan 1 garis ikat. PeB-nya kita tulis seperti biasa, ya, PeB. Nah, inilah struktur dalam garis ikat. Bagaimana struktur Lewis dari ClO2-. Cl287, O26, nomor atom 8, Cl sebagai atom pusat. Kemudian kita lihat total elektron valensi Cl ada 7, O ada 12, berasal dari 2 kali 6 elektron valensi atom O. 1 negatif ini artinya 1 elektron dari luar ditambah, sehingga di sini saya tulis 1. Sehingga total elektron valensinya ada 20. 20 dibagi 2 menjadi 10. Ini nanti pasangan elektron yang ada dalam struktur Lewis. Dalam 10 ini nanti, maka di sekitar atom pusat mestinya ada 4 pasang elektron. 2 pasang elektron mengikat 2 atom O. Sehingga nanti sebagai PeI, 2 PeI. 2 pasangan elektron tidak mengikat atom. Di sini sebagai PeB, sehingga ada 2 PeB. Kita lihat dalam struktur Lewis-nya. Cl, ini O, ini O. Cl kita tuliskan dulu struktur Lewis elektronnya. Cl seperti ini. Ini karena ion sehingga agak berbeda. O seperti ini. Nah, O yang satunya juga kita lihat seperti ini. Ya. Kita lihat Cl digambarkan dengan elektron valensi Cl digambarkan dengan persegi kecil. Kalau kita lihat jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal Cl di sini 7. Maka Cl ini bernilai positif karena dia kehilangan 1 elektron. Maka ini positif. O, kita lihat elektron valensinya dilambangkan dengan lingkaran kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padahal elektron valensi ini 6. Maka O ini kelebihan 1 elektron. Maka muatannya negatif 1. O ini juga kelebihan 1 elektron. Negatif 1. Negatif 1 ditambah negatif 1 ada negatif 2. Negatif 2 ditambah plus 1 ada min 1. Sehingga muatan ini menjadi min 1. Sehingga ClO2 min. O-nya sudah oktet, Cl-nya sudah oktet. Sehingga kalau kita tulis dalam garis ikat, Cl dengan O seperti ini. Ya, ini sebagai ClO2 min. Ini struktur dalam garis ikat. Bagaimana struktur Lewis dari CCl4? CCl4, Cl nomor atom 17,
287 konfigurasinya. C adalah 24. C sebagai atom pusat. Kemudian total elektron valensi dari C itu 4. Cl ada 28. Berasal dari 4 kali 7 elektron valensi atom Cl. Kalau kita jumlahkan ada 32. Kemudian kalau dibagi dengan 2 ada 16. 16 ini merupakan pasangan elektron yang ada di dalam struktur Lewis-nya. 4 pasangan elektron di sekitar atom pusat. 4 pasangan elektron mengikat 4 atom Cl. Maka nanti ada 4 PeI, pasangan elektron ikatan. Struktur Lewis-nya C sebagai atom pusat. Di sini ada Cl. C elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4. Cl elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl ini juga tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, apakah total pasangan elektron ini ada 16? Kita hitung. Di sekitar atom pusat ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita mulai Cl yang bawah. 4 pasangan elektronnya ada 5. Ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10, ini 11, ini 12, ini 13, ini 14, ini 15, ini 16. Nah, ini ada 16 pasang elektron. Ini sebagai PeI, Cl sudah oktet, C sudah oktet sehingga stabil. Kalau digambarkan dengan garis ikat Cl4, ya, satu ikatan PeI kovalen dituliskan dengan satu garis ikat. Inilah struktur dalam garis ikat. Jangan lupa klik subscribe. Bagaimana struktur Lewis dari O2? Kita lihat O2 nomor atom 8, 26 konfigurasinya. Total elektron valensinya ada 12. Karena berasal dari 2 kali 6 elektron valensi atom O. 12 ini dibagi 2 menjadi 6. Kalau O mengikat satu atom O, kemudian ada 6 pasang elektron pada struktur Lewis, maka ini tidak mungkin kalau ikatannya tunggal. Ya. Jadi ikatannya tidak mungkin tunggal, karena kalau tunggal jumlah pasangan elektronnya mestinya 8. Maka di sini 2 pasangan elektron mengikat satu atom O. Maka ini nanti sebagai PeI, struktur Lewis-nya kita lihat O. O elektron terluarnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yang satunya juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah ikatan kovalen rangkap 2. Ada 2 pasang. Ini sebagai PeI. O sudah oktet. Jadi di sini sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Digambarkan dengan garis ikat. Ikatan garis ikatnya ada 2. Ini struktur dalam garis ikat. Bagaimana struktur Lewis dari N2? N nomor atom 7, konfigurasinya 25. Total elektron valensinya 10. Berasal dari 2 kali 5 elektron valensi atom O. 10 kalau dibagi dengan 2, maka ada 5. 5 ini nanti terdapat pada struktur Lewis. Nah, ini juga ikatannya tidak tunggal, karena pasangan elektronnya tidak 8 juga. Sehingga 3 pasang elektron ini nanti akan mengikat satu atom N. Sehingga nanti sebagai PeI. Struktur Lewis-nya seperti ini. N elektron valensinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. N juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga keseluruhannya ini sudah oktet. Ini sebagai PeI.
N-nya sudah oktet. Jadi N yang kiri dan kanan sama-sama 8 elektron. Kita gambarkan dalam garis ikat rangkap 3 seperti ini. Ya, inilah struktur dalam garis ikat karena ada 3 ikatan kovalen. Bagaimana struktur Lewis dari SO2? S nomor atom 16, konfigurasinya 286. O 26. S sebagai atom pusat, maka total elektron valensi S ada 6, O ada 12, berasal dari 2 kali 6 elektron valensi O. Totalnya 18, jumlah elektron valensinya 18, dibagi 2 sehingga ada 9, jumlah pasang elektronnya 9. 9 ini kalau kita tulis di dalam struktur Lewisnya, sehingga di sini nanti juga tidak mungkin tunggal semua, ya, karena kalau tunggal semua pasti akan kurang. Ya. Maka kita susun, kita atur bagaimana S dan O supaya oktet. Maka kita tulis seperti ini. Ya. S6, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis semuanya dulu. Ya, 6. S-nya 6, O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. O juga demikian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, S sudah oktet dengan posisi seperti ini. O juga sudah oktet. Dengan catatan, SO yang bawah ini adalah kovalen koordinasi karena berasal dari S. Yang atas ini ikatan kovalen rangkap. Sehingga kalau kita tuliskan dalam garis ikat, karena pasangan elektron koordinasi berasal dari S, maka kita tulis gambar garis ikat anak panah dari S. Kemudian O yang satunya ikatan rangkap 2. Inilah struktur dalam garis ikat. Bagaimana struktur Lewis dari BCl3? BCl adalah 17287, B nomor atomnya 5, 23. B sebagai atom pusat, kemudian total elektron valensi B3, Cl21. Berasal dari 3 kali 7 elektron valensi atom Cl. Totalnya ada 24. 24 kalau dibagi 2, ada 12. Inilah pasangan elektron di dalam struktur Lewis. Padahal B hanya mengikat 3 atom Cl. Ya, kalau kita gambarkan bagaimana B sebagai atom pusat, Cl-nya mengelilingi, B elektron valensinya hanya ada 3. 1, 2, 3. Digunakan untuk mengikat Cl semua. Maka Cl elektron valensinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl ini juga sudah 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita lihat, ini sebagai PEI, ini juga sebagai PEI, maka B-nya belum oktet, Cl-nya sudah oktet. Tapi kondisi ini adalah sudah stabil. Nah, tetapi dengan catatan B belum oktet, maka inilah yang dikatakan pengecualian dari oktet atau anti-oktet. Kalau digambarkan dengan struktur Lewis seperti biasa, B, Cl-nya ada 3, masing-masing digambarkan dengan satu garis ikat. Inilah struktur BCl3 dalam garis ikat. Inilah struktur Lewis dari BCl3. Lanjut. Bagaimanakah struktur Lewis dari PCl5? Kita lihat. Cl 287, P adalah 285. P sebagai atom pusat, elektron valensi dari P adalah 5. Cl totalnya 35, berasal dari 5 kali 7 elektron valensi atom Cl. Kalau kita totalkan ada 40, dibagi dengan 2 ada 20. Ini nanti terlihat dalam pasangan elektron struktur Lewis. Nah, ini juga kita gambarkan dalam struktur Lewis pusatnya dulu. Cl-nya ada 5 kita tulis. P-nya ada 5 elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5.
semua elektron valensi mengikat atom Cl. Cl, elektron valensinya 7. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita lihat, di sekitar atom P ada 10 elektron, tidak oktet. Di sekitar atom Cl ada 8 oktet. Ya, ini PEI, tapi ini kondisi yang stabil. Pada P tidak oktet, Cl sudah oktet. Karena sudah stabil, maka ini dianggap sebagai pengecualian oktet atau anti-oktet. Kalau kita gambarkan dalam garis ikat seperti biasa, satu ikatan kovalen, satu pasangan elektron ikatan, PEI dituliskan dengan satu garis ikat. Jadi ada 5 garis ikat. Ya. Struktur dalam garis ikat. Dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.